Selamat datang di Depdagri. Kita ngomongin sepak bola dalam negeri kali ini bersama saya Oki Rengga dan ada 3 orang pandit yang akan menemani saya hari ini. Ada Om Gita, ada Vino dan sudah pasti ada Bang Valen. Bang Valen ini jarang mau gabung sama saya ini. Kenapa hari ini pengen jadi pandit di Depdagri? Apa yang mau dibahas sebenarnya? Sebenarnya enggak juga. Tapi Karena CEO masih meeting. Heeh. Jadi saya nggak jadi Sambil nemenin. nunggu ini? Iya, sambil nunggu lah. Oh, sambil nunggu. Iya kan? Iya. Karena memang bahasanya juga ya. Nah, langsung aja kita bakal bahas timnas yang bakal main di Piala AFF, Piala Dunianya ASEAN nih. Benar. Yang jauh lebih tren daripada Piala Dunia sebenarnya dibuat Waktunya sama, Indonesia hampir ya. sebulan Iya. juga sama. Yang jadi target buat timnas Indonesia. Iya, benar ini kan Oh, dan udah berarti kenapa gue di sini? Berarti gue nggak siaran juga timnas. Kalau gue siaran kan udah mepet ini. Itu dia. karena ini sebenarnya juga karena tayangnya bukan di TV yang biasa Bang Iya, tampil kan. betul. Sayang Di blacklist sekali. udah jelas pasti Bang Valen kayaknya. Betul. Enggak, karena gue bawainnya gue Madura lawan Bali. Nah. Sama dong Vin, Madura Bali. Oh, lu juga ya? Oh iya, dia kan siaran. Iya terus. sekarang siaran, tapi dia katanya tadi ngobrol di dalam, wah enak, aku nggak harus play by play katanya. Oh, sekarang ini Tetap doang? Bang Valen aja juga. Bang Valen yang mulai Dia relay, play by play lu dia relay ke. Di release sama dia Bang. Dia cuma Dia di depan tampil di doang. depan play by playnya tetap abang. Wah, gue harus cek dulu kontrak gue nih. Suara gue cuma di Indosiar apa di relay ke Makanya sana? ini. Kalau di relay ya ada hitungannya. Benar. Baru tahu Bang ini. Baru tahu. Makanya kan dia dan teman-teman kita support aja di video. Aku kemarin kirain, oh Vino nih ngisi sekarang di Indosiar gitu. Ternyata tidak. Tetap suaranya Dia Bang nge-relay. Valen. Itu pinter ya. Kita cuman di Tapi dia on awal screen di depan. On screen yang Analisa. ngobrol analisa. Analisa. Suara Ngobrol gua. analisa. Suara Waktu tetap play by suara play, Bang. suara Play by play, dari suara Valen. abang. Yang capek gua. Tapi balik lagi kita bakal ngomongin timnas AFF udah ada yang main. Ada 2 kali juga akhirnya Gua kira udah tahu. timnas bakal main hari ini ngelawan Kamboja. Di atas kertas timnas unggul sebenarnya. Harusnya. 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 Tapi apakah timnas bakal bisa menang mudah? Boleh kita tanya sama-sama Om kita nih dulu. Ukurannya Kamboja kan kalahnya hanya 1-3 lawan Malaysia. Iya 1-3 dari Terus Malaysia. kalau kita lihat terakhir kali kita ngalahin Telak itu hat-tricknya Budi Sudarsono ya. Dulu tahun banget. Iya 2008. Budi Sudarsono terakhir Budi Sudarsono. Sudah masuk 2010-an ke sini kita menangnya cuma 1-0, 2-0, 3-1 Iya, benar. friendly itu. Jadi kalau kita dulu pernah 10-0, pernah 9-2, pernah 6-0 Bukan itu yang kan gitu lagi ya. gapnya udah agak mengkeret sekarang. Jadi gue nggak yakin bahwa tapi kita harus targetnya adalah ngelebihin gol Malaysia yang hanya berbeda margin 2. Itu Kalau yang kayak begitu berarti Kambojanya yang upgrade dong. iya, harusnya seperti itu. Mau nggak Indonesianya yang tetap di situ-situ aja. mau, nggak bilang gitu kalau ngelihat sekarang. Tapi kan upgrade-nya Kamboja itu jelas harus jadi perhatian. Vino mau bilang malah Indonesianya turun. Emang iya ya Kambojanya Indonesia. upgrade, Indonesia turun. Emang iya Indonesia Indonesia aja. jalan di tempat. Kalau gue lihat Kalau secara Kamboja upgrade Bang Oki karena mereka itu salah satu negara di ASEAN yang kompetisinya tuh tetap jalan ya pas pandemi nggak Bukan mengalami. upgrade, itu nekat. Lagi Ya, pandemi. Tapi kalau gue lihat di angka vaksinasinya Kamboja tuh malah lebih bagus daripada di sini dari persentasenya. Jumlah penduduknya berapa? Iya, tapi persentase loh Bang. Ya, lu mah cuma satu bupati doang itu mah. Tapi at least kan Tapi buat memang secara ngejalanin di liga juga baik ranking, Kamboja. di ranking juga di tabel. Nah ini ada Indonesia 166. Anggaplah tabelnya ada gitu loh. Nanti ada itu kalau Kamboja di ditayangan. 170, selisih 4 saja sebenarnya. Ini gue lihat Kamboja kan improve banget sejak masuknya Keisuke Honda jadi. Oh, ada perubahan bener, Bang. Iya, sejak masuknya Keisuke Honda jadi direkturnya si Kamboja. Kemudian waktu di Asian Games kemarin U23 ya juga tampil baik ya, sempat ngalahin Malaysia kalau nggak salah. Sempat ngalahin Malaysia itu jadi prestasi buat Kamboja dan kemarin juga main lagi lawan Malaysia dalam hasil yang memang bisa mempersulit Malaysia. Jadi memang gue lihat juga Kamboja ada progres dan di pertandingan pertama juga kan kata-kata klasiknya pertandingan pertama adalah laga yang sangat berat ya Mas ya. Dan itu kelihatan juga bagaimana kemarin Filipina kalah sama Singapura, Timor Leste juga yang biasanya jadi ladang gol bisa nyulitin Myanmar kan ya kalau nggak salah. Terus Thailand bisa nyulitin Thailand. Artinya Indonesia yang mungkin di atas kertas lawan Kamboja tapi untuk bisa ngebantai kayak zaman Budi Sudarsono sih susah. Kayaknya sulit. Tapi Bang Valen dia bakal pakai formasi yang sama dengan kemarin waktu uji coba nggak? Kira-kira Sintayong nih. Ya pokoknya dia yang Asnawi nanti pas lagi ini ke tengah kan sama si Pratama Arhan itu Iya, kan 1414 ya. 4141. 4141 ya. Ya, Ya 4141. cukup aneh ya menurut gua tapi ternyata hasilnya cukup bagus gitu. Bener. Dan ketika masa dua pertandingan uji coba
terakhir udah pasti itu kerangka tim yang Kerangka akan tim, coba Yang dimainkan bakal kan. dimainkan. Nah, jadi menurut gue sih itu akan dipakai, tinggal siapa-siapa aja pemain-pemain yang akan main gitu. Yang penting jangan kebobolan duluan. Karena gue melihat belum melihat mentalitas kita. Kalau seandainya kebobolan kalau duluan. kebobolan duluan dan ini tanpa penonton ya. Iya. Ada penonton. Oke, berarti Ada kita penonton. bisa apa TKI bisa nonton. Bisa. Sebenarnya Bisa. dibolehkan. Oke. Tapi harga tiket yang lumayan mahal. Heeh. Dijual sama Singapura, makanya banyak PSSI penonton. kan banyak uang, bisa bayarin lah ke Ada TKI. biasanya ada jatah tiket Ada. kan. Ada jatah dari tiket. kedubes, ya Ya kasih, nggak tahu ya, kedubes. mudah-mudahan kedubes Indonesia bisa Ya, kasih karena tiket. dengan adanya Supporter. penonton menurut gue juga lumayan berpengaruh. Tapi ini momen juga kan, maksudnya karena mumpung lawan Kamboja, siapa tahu kan nanti di akhir harus head to head atau selisih gol gitu kan. Ya harus jangan kebobolan, bener kata Bang Valen, ya cetak gol sebanyak-banyaknya. Cuman yang masalahnya kan sekarang level AFF tim bawah sama tim atas lebih kompetitif kan. Gue belum selesai ngomong, dia udah main potong Jangan dipotong aja dong, Gue belum, Anda di- belum gua belum, selesai gua nih. belum selesai. Irja di kiri. Oh, iya. Irja Ya iya, kan? benar. Irja ditaruh di kiri, ada Kambuaya di Kayak tengah sama Kambuaya, Evan Evan Dimas. Dimas. Ya nanti misalnya Ezra Walian, False nine, kayaknya ya. akan dimainkan false deh. nine, ya. False nine, kanan yang gue rasa. Yudo Nah makanya Ya, gue kayak kanan tuh Yudo. masih nggak srek gitu. Ya. Kanannya selama ini kan diisi Ganti-ganti sama terus, kan? iya diganti Ganti-ganti. terus. Ganti-ganti terus. Jadi Tapi kalau harapan Abang kanan siapa? Pilihannya Yudo sama siapa satu lagi? Kalau kanan Witan ya? Ada Dedik Witan. Gue Witan aja. Lebih milih Witan Gue Sulaiman. milih Witan, si Kirinya Irja, Irja. kemudian Ezra, Ezra. Kambuaya sama si Evan Dimas. Nah satunya di belakangnya tuh terserah ada siapa tuh. Rahmat Irianto. Ya, makanya Ahmad terserah lah. Irianto. Tapi ini minta tolong lah. Depannya itu. Nah, minta harapannya itu. tolong, mainnya militan, minta tolong. Ini bukan untuk Persebaya, bukan untuk tim yang di Bosnia, bukan untuk Persib Bandung, tapi Iya, iya. untuk Indonesia. Jadi ya harus total lah. Ya, harus ya, total. ya. Walaupun bukan gua yang mengomentatori ya, Ya. untuk memberikan semangat ke keluarganya yang nonton di sini, tapi itu penting itu. Harus total Mas kita. Ini Ya. Ezra juga pertama ini kan Ezra. internasional. Iya. Iya, International internasional turnamen. pertama. Ezra kan uji coba dia bikin 2 gol di 2 pertandingan. Iya. Jadi mau nggak mau, dan kita kan nggak ada real number 9, kita tuh nggak ada masih Iya, sekarang. benar. Dedik juga nggak bikin gol yang seperti diharapkan di uji coba. Jadi Di klub ya juga mau nggak mau kurang. Ezra. Terus kan Di kita klub Egy ya. belum main. Artinya masih banyak pemain-pemain yang main di Liga 1 belum ikut ke Singapura. Belum ikut, iya, Itu iya. yang harus diatur. Dan kalau tadi Valen bilang bahwa harus jangan sampai kemasukan karena Malaysia kemasukan 1 kan. Iya. Setelah mereka leading 2 gol. Oh. Nah, kalau kita nggak leading itu persoalannya adalah mental kita gimana mengatasi, dan artinya kan harus ngelebihin Malaysia, harus bikin 4 gol. Nggak gampang bikin 4 gol pada saat kita udah kemasukan. Tapi efektif nggak formasi 4-1-4-1? Harusnya efektif ya, walaupun agak aneh, harusnya efektif. Agak aneh, tapi efektif. Dengan kesediaan pemain yang ada saat ini. Si Bagot main. Bagus Nah ini belum. Elkan Bagot Bagot belum udah dimainkan karena dia juga baru nyampe kan. Kemarin Iya, baru dia nyampe tanggal Tapi 7 katanya Desember. dia akan jadi cadangan. Jadi Iya, dia bakal jadi cadangan. Fahrudin dan Fahrudin. Ryuji Utomo. Ryuji yang Utomo. akan- Atau Ryuji Victor bisa? Padahal Ya. Ryuji di itu malah nggak main-main ya? Di Penang. Di Uji coba, ya. Uji coba nggak main-main. Kenapa bukan Victor? Itu gue malah jagoin Victor main. Harusnya buat iya ya duet kalau- dengan Farudin. Tapi ngelihat Victor kemarin sempat waktu diturunkan Yang dia itu. bikin kesalahan, ya wajar Ya, aja belum Sintayong ini ya mungkin. kayaknya belum. Lah ini. tapi Ryuji malah belum main. Iya sih. Lebih memang. nggak tahu lagi. Sintayong nih memang nggak tahu juga nih. Dia belum nyoba pemain sama sekali malah diturunkan. Tapi ya kita lihat bakalan Ryuji atau Victor. Victor Ivonevo yang Kalau Farudin bakal pasti dimainkan kan. nanti. Iya. Karena masih ada amunisi lagi. Egy juga baru bisa datang di tanggal 18 Desember nantinya. Lama-lama. Iya, Iya, karena karena dia nggak masih dilepas bukan sama di klubnya. tim. Karena Itu ini suatu bukan- kebanggaan sebenarnya ya. Egy bisa main full tim terus di timnya 90 menit kayak begitu. Sekarang dia main nanti tanggal Senika. 18 udah datang. Ya. Kalau dilihat kan juga penjaga gawang kita kan penjaga gawang pilihan nomor 3 ya. Nando. Riyandi itu Nando kan Riyandi. Riyandi kan nomor Riyandi, 3 karena Nadio masih main buat Nadio Bali kemarin. United. Terus Ntar malah masih main? Masih Tapi- main. Masih main. Mereka Mereka berangkat masih katanya. main. diragukan tampil juga, nggak tahu sih kita lihat Ya. katanya sih mau udah cabut Terus ke Hernando Singapura. Ari juga kan Kemarin kemarin masih masih main. main. Akan main waktu lawan Laos Sisanya nanti. Syahrul. Ya, sisanya Syahrul Trisna. Artinya dari 4 hanya baru 2 yang ada di sana sekarang. Tapi ini yang jadi andalan Sintayong kali ini ada Evan Dimas yang selalu mencetak gol di setiap uji Uji coba. coba. Dia bakal ngasih pengaruh nggak buat tim hari ini? Harusnya iya ya. Lawan Kalau Kamboja. ngeliat uji coba artinya banyak juga yang dia tampilin pada saat uji coba dan sebelumnya juga pada saat kita lawan China Taipei itu dia udah buktiin bahwa dia pantas jadi kapten dan sebagainya. Tapi persoalannya adalah ini pertandingan kompetitif dia yang pertama kan. Iya. Iya, iya, iya. Artinya setelah kualifikasi Piala Dunia ini yang harus dipastikan bahwa dia bebannya kan ada di dia sebenarnya. Dia Iya. termasuk dia adalah salah satu pemain senior yang kalau lihat cutting generation kan dia yang paling tua sekarang. Kalau gue sih lihat Kambuaya ya.
Kambuaya. yang bakal Berpengaruh di tim, menjadi yang ya, menjadi game jokernya changer di tim. menurut gue ya, karena Evan Dimas sudah ya memang standarnya segitu. Maksud Nah, gua kan abang nih dari dulu nih, bang Iya. ngebawain timnas yang Generasi yang ada itu. Evan Dimasnya. Iya. Maksud abang, Evan Dimas berubah nggak sih bang secara bermain bang? berubah. Secara permainan? Iya. Dia tidak se-exploita Awal waktu junior. ya, tidak seperti itu junior lah peran dan pengaruh. Sekarang dia lebih Wise. katalisator lah, bukan yang justru dia kan tampilannya tampilan yang memang ngejaga lini tengah Lini sebenarnya, tengah, benar. mukanya. Iya. Tapi waktu U19 dia malah yang sering nyetak benar, gol. cetak gol, Nah iya. sekarang dia menyesuaikan penampilan sama mukanya. Nah Kambuaya kalau gue melihat dari generasi 2013 itu mewakili Zulfiandi dulu. Sebenarnya iya, mirip-mirip. gaya mainnya tipis-tipis bertahan tapi kemudian skill untuk ngalirin bola. Tapi ternyata Kambuaya sekarang lebih ke depan kan. Lebih ke Iya, depan. iya, Di Baru ada Persebaya Eri Rianto. juga. Eri Rianto dulu ada Hargianto. Ada Hargianto. Nah, itulah yang gue bilang kenapa Evan berbeda karena waktu itu gue waktu melihat mereka bertiga, memang Evan yang paling disodorkan untuk depan. Ke depan. Nah, sekarang dia lebih ngejaga, tapi selama dia bisa kasih passing-passing yang pas dan memberikan kesempatan buat yang kiri kanan sama depannya, gue rasa itu bisa karena kalau kita ingat angkatan Evan justru strikernya yang nggak bisa golin Iya, iya, waktu iya, itu sehingga dia Sebenarnya mirip-mirip juga sekarang ya. oh iya juga ya. Iya benar Iya, juga. karena memang strikernya enggak Iya, iya, terlalu. benar kan. juga. Kalau lihat kemarin kan Ricky Kambuaya kasih ke Witan, begitu kasih ke Dedik hilang. Iya, benar Begitu juga. kasih ke Dedik Second hilang. line-nya malah yang nyetak gol Iya. terus kan. Eh, Tapi Pino tapi punya cerita tugas- nih sama Evan Dimas nih, kayaknya di Apaan? Filipina 2019. Filipina cerita apaan Evan? Punya Enggak, cerita tapi kayaknya kata, sama Evan kalau Dimas. nyambung kata Bang Vale memang tugas Evan agak sedikit lebih ringan karena penampilan siapa Rahmat Irianto dan Ricky Ricky Kambuaya. Kambuaya. Apalagi kan dua-duanya di Persebaya, jadi yang gue lihat mungkin Evan nih ya Tapi Evan orang Surabaya juga. Evan Surabaya itu Nggak jadi ada paket hubungannya. enggak, tapi maksud gua Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya artinya secara chemistry udah kebangun dan tugas Evan nggak seberat sebelum-sebelumnya sebelum main sama Rahmat Irianto dan Ricky gitu kan. Tapi kalau buat lini depan Ezra Walian kan baru dimainin sama Sintayong 2 laga terakhir dan sebelum-sebelumnya kan kayak kualifikasi apa-apa kan dia nggak dimainin. Artinya gue sih sangat menantikan sekali ya Ezra Walian mungkin bisa jadi yang tertajam saat selama ini kan Evan Dimas dibilang jadi pemecah kebuntuan saat lini depan mandul ya. Mudah-mudahan ketika ada Ezra Walian ya Evan Dimas ekspektasi ke dia untuk jadi bikin gol nggak seberat sebelum ada Ezra Walian. Ya tapi Ezra Walian aku sendiri belum yakin dia bisa jadi ujung tombak yang benar-benar tajam di timnas saat ini karena melihat harusnya bisa lebih bagus memilih Spaso sebenarnya. Nah itu Yang lebih Bahkan tajam saat ini. torehannya Dedi, Yudo, Hani Sagara sama Digabungin. Ezra digabungin masih lebih banyak Spaso. Spaso. Itu yang Nggak yang tahu Sintayong. Tapi mungkin cut generation ini ya memang yang dilakukan jelasin aja, Sintayong. gue juga mungkin Sintayong di dalam dirinya nggak yakin bahwa dia akan bisa ngatur Spaso ya. Iya. Oke. Dibandingin dia harus ngatur-ngatur pemain-pemain seperti Ezra Walian. Artinya pola mainnya pola pelatihannya, bener. pola permainannya Sintayong itu kan nggak jalan dengan adanya Spaso. Gue mikir seperti itu dan Ezra Walian bisa menjalankan itu. Iya, ada yang Spaso bilang seperti kenapa itu. Spaso nggak dikasih kesempatan lagi. Terakhir kan dia dipanggil TC-TC itu yang waktu Iya. awal. Apa nggak dikasih Bali kali? Dikasih sih harusnya dikasih. Kan Dikasih. kalau Nanya doang gua. Kalau sekarang nggak dikasih karena kan syaratnya dua masih Iya, kan. soalnya kalau Bali andai kata kehilangan Spaso juga masih ada Lerby nggak? Bukan, ya kehilangan tapi backupnya juga kan oke juga. Tapi memang Spaso yang gue dengar yang selama beberapa kali liputan memang dia nggak masuk secara skema oleh Ya, Sintayong. bukan kategori yang diinginkan. Yang lah. diinginkan sama Dan Sintayong Bali tidak sih- sesuai. Bali sih rasa-rasanya harus ngasih karena kan pertandingan mereka lawan Persebaya juga ditunda kan. yang Ditunda. Untuk Iya iya untuk akomodir. AFF ini kan. Tapi kan Ngakomodir udah- Persebaya sebenarnya. Ah iya Ya, benar di benar. samping benar, benar. ngakomodir Nadio juga kan Nadio Nadio. harus pergi gitu. Tapi kan sudah diregister juga kan, Iya. memang udah nggak bisa masuk. Tapi selama Ezra, gue sih setuju sama Oki. Secara ketajaman di depan dia masih kita ragukan. Tapi gue lihat akhir-akhir ini dia bisa membuka ruang buat temennya. Sehingga kalau dia bisa pakai itu baik dari samping seperti waktu dicoba maupun juga kayak waktu di Persib dia bisa kasih terobosan-terobosan dari tengah. Untuk masuknya Witan, Ricky Kambuaya sama si Irja. Gue rasa dia berfungsi sebagai false nine dan False bisa nine. efektif. Dan pada saat ada peluang dia syuting, kan syutingnya bagus Iya emang ya. benar. Cuma larinya aja mirip gua. Tapi syutingnya itu bisa lah, Ya, ada lah. Iya, Karena tapi lawan Afghanistan ya, dia dapat satu peluang, Ah, dia balik badan, betul. dia langsung syuting benar. dapat. Ezra Beberapa kali punya golnya, kemampuan seperti yang itu penting memang. temennya jangan ngasih dia bola lari.
Iya. Harus ngertiin. Dan itu terlihat di TV tuh kayaknya nggak bisa lari. Bukan karena nggak bisa lari. Memang gaya main orang kan beda-beda, Bos. Iya. Gitu loh. Nah, temen ini dan pelatih ini Harus lah yang tahu. menerapkan, harus tahu kalau nih Yudo sama Dedik kasih bola lari. Walaupun nggak tahu juga tuh. Nyamping masih tendangannya. Larinya dapet kemana? tendangannya. Tapi kalau udah menit-menit apa ini krusial, misalnya Dedik sama Yudo belum Sama Yudo. dimainin, gue milih Yudo. Iya, Karena iya. dia sangat cerdik pada saat dicolek kotak penalti. Dia tricky banget tuh. Itu di Arema berapa kali kan. Ya mudah-mudahan Ezra bisa jadi striker-striker di Indonesia yang dulunya pernah sempat jadi top skor di Piala AFF. Kita lihat aja. Tapi ini ada mantan striker timnas Malaysia yang ngeluarin Safi. statement. Safi Salih. Timnas nggak bakal lolos dari grup B. Udah gila Safi Salih. Loh, dia harus ngomong gitu. Ini Malaysia dia harus di ada sana. Malaysia. Ya tapi kan bukan berarti harus nggak lolos. Ikan dia Apa sih, realistis Ha? bang, realistis. Iya, Satu realistis. lihat Vietnam, oh Vietnam paling jago satu sisi. Masa ya gue bilang Indonesia, ntar dia dihujat sama Ini kalau Malaysia. misalnya dia ada, ayo taruhan berapa ringgit terserah ayo kalau memang kau nonton. Jom lah. Iya. Sorry, Safi Salih pernah nyingkirin Indonesia loh. Benar. jadi ya dia ada gini, dia nggak mungkin bilang Vietnam yang Iya, tapi jadi mau nggak dia, mau. dia bilang statementnya ini ada statementnya kayak begini nih. Nah itu. Safi. Nah, timnas Indonesia tak akan lolos dari grup B Piala AFF 2020. Bahkan untuk lolos dari grup aja enggak. Dia. Ya, karena diambilnya dua. Iya, ujiannya adalah lawan Malaysia emang ya. Kalau ngelihat hitung-hitungannya ya. Ya berarti mungkin Safi Salih melihat kita ini seperti Barcelona. Ya. Ya namanya besar tapi dia yakin kalau ini bisa dihentikan gitu. Sah-sah aja sih yang Sah-sah. ngomong begitu dan Karena dia bilang, dan jadi makanan buat obrolan media aja. juga. Dan Safi kan sebenarnya dulu pernah main di sini Di kan. Pelita Betul, aja. Pelita juga kan gitu, dia tahu gitu. Dan Iya. menurut gua justru kalau kita kesel, kalau pemain-pemain yang main juga sekarang kesel dengan statement statementnya itu, dia. lu malah harus jadiin penyemangat gitu, bukan untuk malah yang negatif gitu. Itu malah menurut gua kata-kata yang malah bisa memecut semangat para untuk, pemain iya, harusnya untuk kasih ya. lihat juga kan sama Iya. Malaysia nanti ketika dia lawan Malaysia bisa kasih lihat ke Safenya nih apa Iya, yang kau bilang tuh nggak bener. Safi kan juga ngelihat bahwa waktu kualifikasi Ini Piala Safi Dunia. mana dulu nih? Safi Salih. Safi Salih. Soalnya Safi yang ini juga rame nih. Safi yang mana ya? Safi yang nggak lolos di champion. Dia kan ngelihat kemarin waktu 2 kali lawan Malaysia di kualifikasi Piala Dunia kita kalah dua-duanya kan. Iya, Di iya, Padang iya, kita iya. kalah 2-3, di sana kita kalah juga. Tapi kan udah beda ya sekarang. Iya. Sintayong pegang kan jauh beda dibanding waktu dipegang oleh Simon McManamy. Jadi gua rasa ya dia harus mengeluarkan statement dan iya. bukan asal bacot juga. Ya. Ya bacot itu emang asal sih sebenarnya. Dan, Iya, iya. Karena bacot jadi asal. dan lawan Malaysia gue rasa kans menang juga ada ya kan. Satu sisi misalnya udah lewatin pertandingan pertama, artinya kedua tim juga termasuk Indonesia udah mulai panas. Dan Malaysia juga nggak nulungin skuad terbaiknya kok gitu kan. Beberapa pemain Emang dia punya skuad terbaik ya? Ya, ini aja beberapa pemain Johor Darul Takzim lah yang juara di liganya kan nggak dipanggil semua itu kan, artinya memang ada kans juga. Satu sisi juga memang kita bukan skuad terbaik juga sebenarnya. Tapi kalau seandainya ngelihat skuad muda saat ini, untuk lolos sebenarnya peluangnya besar nggak? Om? Peluangnya besar. Untuk lolos dari grup ya, lolos aja dulu. Tapi kan gini, kita bisa menjadi undefeated, unbeatable tapi nggak lolos. Itu persoalannya. Iya. Artinya Draw, kalau di draw, antara draw. kita lawan Vietnam dan Malaysia saling draw, kita kan harus hitungan golnya siapa yang menang lebih besar lawan Kamboja dan lawan Laos. Itu makanya Kamboja lawan Laos ini kita kan udah lihat Malaysia 3-1. Laos kalah 0-2 dari Vietnam. Dari Vietnam. Artinya lawan dua ini ya kita harus embat kalau kita. Jangan lebih kebolan. dari Nah 3 makanya gol. kalau gue tuh dari kecil pendekatan kita kan begitu tuh. Iya. Karena akhirnya akan hitung-hitungan Gol. selisih Iya, gol kan selisih gitu. gol, Nah, bagaimana kalau gue menawarkan sesuatu yang baru gitu loh. Apa? Konsepnya Ferguson lah. Lu pokoknya mindset itu tuh menang aja. Iya. Walaupun Ugly- 1-0. Ugly win, ugly Gitu win, loh, ya. 1-0 tapi maksud gue karena akhirnya kita tuh selalu kepikiran tuh ini harus jadi lumbung gol. Ini nggak Iya, begitu iya, sampai iya, iya. babak kedua belum gol tuh panik. Iya, betul. Karena hitungannya gue harus banyak sama Harus dia. banyak, iya. Padahal kalau emang kita menang aja semua 1-0 juga, mau itu Kamboja atau itu Thailand, kan harusnya lolos gitu. Iya, bener. Ya. Sama Tapi aja kan- hasilnya. Ya tapi kan itulah pendekatan beda-beda karena berarti kan kalau gue orangnya risk taker yang nah itu lu nggak ngukur ketika nanti bisa jadi seri. Kalau Mas Gita berarti kan orangnya well plan. Ya. Ya memang ini harus diukur ntar kalau emang ini bagaimana gitu loh. Tapi itu emang selalu isu kita tuh isu kita tuh bagaimana berapa gol selisih gol ntar kurang golnya gitu kan. Dan makin kesini makin nggak gampang ya. Iya. Menjadikan lawan itu lumbung gol. Dulu kan bisa 10-0. Yang Kamboja ini kan Makin Aples Tekwari kompetitif. kan dulu kan Iya, Aples, Aples. Kurniawan.
Kayak lawan Kamboja tuh oke. Tapi setelah gue besar gue makin tahu. Bukan hanya sekedar menang gede, ternyata ada furnya. Dan gini, kita pernah juga ditahan di Bang Kamboja loh, satu-satu Iya. di bawah Om Danur. Itu ada bapaknya Rahmat Irianto tuh di tim itu. Bejo sih, Bejo. Dan blundernya dia Sama yang tolak bikin jadi angin. satu-satu. Iya, itu kan maksudnya gue bilang kan sekarang makin kompetitif ya gimana kita lihat Timor Leste dulu yang jadi lumbung gol, akhirnya pelan-pelan kita menangnya nggak bisa banyak lagi dari Timor Makassar Leste. aja di mah. Kalau hitung-hitungan, kalau prediksi jauh, timnas bakal sampai di babak fase mana bang? Gua, Ya, ya juara. juara. Om kita? Dengan ngitung Vietnam juga nggak full tim, kemudian Thailand juga. Dan ya, nggak ada babi. Vietnam protes nggak ada makanan babi di hotelnya. Jadi terganggu ya. Gua bisa bilang bahwa peluang kita buat jadi juara ngelebihin dari 5 kali runner up gede. Tuh. At least finalis. At lagi. least final. Final. Tapi Kalau aku masa memang iya sih sampai enam- final juga. Gini, Kalau bang gini. Valen juara ya bang? Masa 6 kali runner up terus-terusan ngelebihin Iya, berapa? iya. Jadi Kalau sorry, sampai bos. iya, gue juga sakit hati itu Mas Git. Tapi kalau sampai 6 kali runner up kita harus bertanya, ya. Iya. Apakah benar-benar masalah 2 kali 45 menitnya Benar. atau ada hal lain? Benar. Karena Indonesia berarti dipegangnya banyak terus. Kok Tetap bisa yakin kalau terus. bisa ditukar kita runner up jadi satu Tetap trofi. yakin terus orang tuh di Indonesia gitu loh. Tapi kok bisa? jadinya kalah 6 kali runner up terus. Kan harusnya memang tanda tanya. Di final terus kalah terus. Lawannya beda-beda. Mau Iya. generasi siapapun. Oh, lawannya beda-beda tapi kalau yang ngatur sama aja kayak aduh bahaya saya ini. Tapi ini Sintayong bakal dievaluasi setelah AFF ini. Ya, bakal ada. dipecat atau enggak. Tapi kalau aku pribadi belum saatnya Sintayong untuk Targetnya dipecat. dia juara sebenarnya. ya? Targetnya kan juara. Tapi kalau seandainya gagal, Sintayong ya belum layak untuk dipecat. Menurutku nggak tahu dari Bang Valen layak nggak dia dipecat kalau seandainya gagal AFF kali ini. Iya kalau kita ngomong best ya, percaya proses. Percaya proses, ya ya. harusnya belum ya. Iya. Cuma kalau emang ini udah ada perjanjian Janjian, ya, di benar. antara pemberi kontrak dan juga kontrak. yang pelaksana kontraknya pihak satu dan pihak kedua, ya mau nggak mau dia harus jadikan ini sebagai hidup matinya dia kalau sampai nggak juara. Ini kan sama kayak pas Luis Milla juga kan. Kalau dia kan memang ketika gagal di Asian Games kan memang banyak yang ingin dia tetap bertahan karena anak-anak kayak Evan, Febri yang bangun dia gitu kan. Tapi kan karena dia udah berjanji waktu itu Asian Games yang di Indonesia tuan rumah dia harus lolos sampai semifinal apa waktu itu perjanjiannya. Kita 16 besar Iya, gimana ya? nggak tercapai ya secara kontrak harus mundur ya mundur gitu. Walaupun banyak supporter yang pengen bertahan karena ya itu dia percaya proses. Luis Milla kan mama best tuh. Iya. Karena sebenarnya walaupun Sintayong udah dipenuhin lah kemauannya sama timnas, tapi ada beberapa yang menghambat Sintayong nih kayak pandemi, liga nggak jalan kemarin, pilih-pilih pemain juga dibatasin. Menurutku jadi tidak saatnya untuk Sintayong dikeluarkan kalau seandainya. Sebenarnya ini- waktu Luis Milla dikeluarin juga gue nggak terlalu setuju ya. Nggak terlalu Kenapa? setuju, benar. Karena pola tuh berubah lagi siapapun pelatih yang baru ini. Lama kan kita menuju Sintayong ada Mandemi. Artinya pola yang udah diajarkan oleh Luis Milla kalau orang percaya prosesnya berubah dari nol lagi. Ya ini balik-balik lagi Sintayong kan secara fisik kita jadi bagus ya, bukan Iya, bukan Benar, main kelihatan. bukan main flare kayak Luis Milla, tapi fisik kita jalan. Tapi ini akan berubah lagi kalau pelatihnya baru lagi dan siapa itu. Iya, kita lihat aja. Soal ini nanti yang bakal jadi komentator Bang Bes nih di Oh pertandingan nanti Bang kali ini. Bes. Iya, Bang Dia, Bes. iya. Komentator percaya. di mana nih? Di Studio dia apa play by play? Percaya proses. Di TV itu nanti. Studio di play by play-nya dia di juga? studio di play by play-nya bukan dia kan? Ahai doang. Oh, dia play by juga. play-nya Ahai doang. Dia juga. Tapi ngomong-ngomong Komentator banyak- dia nanti. Kita Ngomong-ngomong lihat. banyak kendala teknis kan kayak 2016 zaman Riddle yang dibatasin 2 itu kan buktinya tetap bisa maju ke final kan. Ya, kita lihat saja. Mudah-mudahan ini tahunnya timnas untuk bisa Harus. jadi juara. Udah saatnya nih, udah terlalu Amin. capek juga jadi runner up. Ini Sudah kita langsung terlalu. aja ke Persebaya sama Persib yang tidak diduga-duga. Wah, kemarin. Abang yang siaran. Kok tahu Vino? Kenapa rupanya? Iya iyalah maksudnya Persebaya dapat 3 kali on target 3-3 jadi gol. Kacau juga itu Persib bertahan dan dominan kan Persib sepanjang laga artinya emang anti klimaks aja tuh Persibnya. Karena memang kemarin stoppernya Persib siapa kemarin itu? Kuipers Dia, Jalnando. Stopper, Oh, stopper stoppernya Jupe. Kuipers. sama Jupe, Jupe. Jupe sama iya. Kuipers. Tapi Kuipers. yang miss yang gol pertama Jalnando Zalnando. Jalnando. miss dia kemarin.
Padahal babak pertama Persib dominan, dia kuasai jalannya pertandingan 0-0. Babak kedua Persib nggak tahu kenapa tiba-tiba mainnya bisa jadi kayak gitu. Alasannya apa? Abang siaran kemarin kan, Bang? Siaran. Apa alasannya Kunci jawaban gua kan udah gua sebut selalu dalam pertandingan. Ketika lo buang-buang peluang Hollywood, ketika lo buang-buang peluang emas, hukum dalam sepak bola karmanya adalah entah bagaimana tim lawan lo itu pasti ntar dapat satu momen gol. Momentum. Dan gua udah bilang dan kebobolan dan bukan cuma satu, nambah lagi. Bener. Jadi yang harus disalahkan bukan disalahkan, yang harus menurut gua dievaluasi adalah kenapa tidak kemarin lancar finishingnya. Itu aja menurut gua, bukan hanya Hernando. Bukan kesalahan Zainando doang. Hernando bagus, bukan Hernando karena Ari Utomo itu yang murni bagus, tapi finishingnya parah. para Finishing, pemain ya. yang dapat peluang, misalnya Beckham, dia Satu udah ya. gocek 2 orang, dasar otaknya tukang umpan, dia ngapain masih kasih bola, Bener tidak ada kali. orang. Iya, bener. Kemudian Febri lolos tuh si Reva Adi salah Adi. antisipasi, Antisipasi. 1-on-1 nggak masuk. Wonder Luis kagak ada peluang malah. Created chance-nya nggak Pokoknya ada. ada 3 yang harusnya kalau dia bisa golin di babak pertama, mungkin akan lebih Ceritanya bakal Iya, iya, beda. beda ceritanya. Dan tiba-tiba Persebaya dengan sabar, Marukawa nggak pernah gue sebut namanya di babak pertama, Iya loh, sekali dapat bola nemu Langsung gol Babak dia. pertama tuh Masuk aja. kayaknya ke Marukawa bola tuh emang Nggak ada, gua nggak sebut emang nggak namanya. ada. Bola kan emang Dan kalau gue ngeliatnya adalah gini, tim dengan bertahan, dengan hanya mengandalkan seorang penjaga gawang, mereka dapat 3 gol dari against the run of play. Iya. Run of Iya, play-nya iya, ke sebelah sini dia masuk, terutama gol ketiganya Marukawa kan. Iya. Itu yang benar-benar berjuang cuman Natsir. Yang Nasir. lainnya udah kayak ngelepas gitu Iya, ya. iya. Udah di penghujung ya. Susah juga mereka 2-0, 3-0 dianggap sama aja jadi lepas. Jadi, ini karena sekecil kesalahan apapun ya harus terima konsekuensinya dihukum iya, sama betul. Marukawa. Dan soal dia finishing kan dominan. sebenarnya Persib udah kerasa pada saat lawan Madura United ya. Iya, benar. Lawan Persija. Itu kan sampai Robert Rene Alberts kan nggak puas juga walaupun menang 1-0 lawan Madura United, ada 3 peluang yang mereka nggak bisa dapat. Dan gol. Arif Satria sama si Ali Sese itu main bagus. Begitu diserang mulu babak pertama, di Hambali diganti lagi sama Rizky Ridho lagi. Pemain Makin belakang semua defense. tuh. Iya. Makin lah bingung Makin tuh. defense. Bola bisa nemu begitu. Itu kan nggak disengaja juga bola atas. Ya tapi itulah sepak bola. Dan Benar, strategi Aji Santoso, maaf nih, kemarin menurut gua kelihatan lebih cerdas, coach, lebih menang secara strategi menurut gua Coach Aji daripada Coach Robert. Coach Robert hanya mengganti pemain tanpa mengubah Cara strategi. bermain. Miskin Nah. taktik. Bener-bener gitu aja. Iya. Main bolanya nggak berubah Febri sama malah sekali. dirubah cuman sama Si Beckham ke kanan, udah sisanya mah tetap begitu aja. Kayak Ole ya. Ole kan paling gitu. masukin Lebih parah ya. Lebih parah. Lebih parah Ole. Oh, lebih parah Maksud Ole. saya. paling yang Oh. masukin Castillion jadi 2 sama Wander Luis tapi ya nggak nolong juga itu Bang. Ya sekarang lu masukin 2 sama Wander Luis, tapi Beckhamnya malah ditaruh ke kanan. Yang nyuplainya lagi siapa? Abdul Aziz. Ya udah jarang dikasih kesempatan, begitu main kemarin kagok dia. Ikikuk juga. Dan orang kayak Wander Luis kan dia harus dikasih gitu loh. Dan Iya, dia nggak dapat sama sekali bola. Itu kenapa dia nggak ada on target sekalipun di Iya. pertandingan. Persib tuh sebenarnya kalaupun nggak ada Ejra, sebenarnya strikernya punya striker bagus, tapi nggak tahu kenapa mereka sampai sekarang masih belum nemu kemampuan finishing yang baik tuh striker Persib sampai saat Warning ini. kan. Ya mereka, makanya Bang. yang paling banyak Rashid kan. Iya Rashid. Sebenarnya ini kan 2 tim Persib. Tapi Rashid juga mandek ya Seri tiga. Seri 3 karena Seri udah ketiga. kebaca kan. Sebenarnya kan Persib Persebaya masalahnya sama, lini depannya juga nggak bagus-bagus banget kan. Wilson buktinya nggak golin kemarin 2 gol jadi second line dari Bruno sama Taisei Dia gitu kan. buka ruang. Si Wilson. Wilson. Tapi Wander Luis pun yang udah kalau Persib main bagus jadi Wander Luis yang buka Iya. ruang, bukan dia yang jadi finisher gitu. Ya, jadi makanya. ini sih sama kayak kalau kita ngomong Firmino di Liverpool. Iya, Kadang iya, dia nggak ngegolin tapi dia punya peran di situ gitu. Nah kalau Wanderers gue lihat paling perannya dia memang selain golin tembok. Iya, Tapi nembok. bukan yang lo ikut narik, ngambil bola, neken ke belakang, abis itu buka. Kalau kemarin Wilson kan gitu, dia dia sampai sampai tengah. turun ke belakang. Iya. Marukawa bakal pindah nggak kira-kira dari Persebaya? Nah, Marukawa nih hebat. Enggak, gue bilang sih harusnya dipertahankan ya Sama Persebayanya. Dan itu yang menariknya adalah salah satu pembesar TV ketemu gue, pembesar TV itu ibu-ibu. Om CEO pasti kenal lah siapa dia. Pembesar TV Dia pernah ibu-ibu. workshop di sini kan. Ya pernah workshop sendiri. Bu Dia Siwi bilang, kan? Iya, itu Taisei Marukawa hebat banget ya. Seorang pembesar TV dia bisa bilang Taisei Marukawa itu hebat di Bener, tengah kesibukannya dia yang nggak mungkin nggak akan memperhatikan detail. Secara Iya, face juga good looking Iya, gitu betul. kan, Taisei Marukawa. 9 gol udah 5 assist. Asisnya paling banyak dia. Iya, sekarang. iya, iya, iya. Dan itu buat catatan teman-teman ya, buat Bu Harsiwi yang pernah datang di sini workshop ada di Jebret Media
workshop. Dan kalian harus tahu seperti itulah beliau. Jadi gua siaran, siapa siaran program apapun ya dia tetap nonton. Bener, dia tetap peduli ya, Kalau gua tiba-tiba nggak semangat, gua ditelepon, itu coba kasih tahu lagi ada masalah apa di rumah tuh. Suruh lebih semangat lagi segala macam. Jadi kalau kalian tinggal main komen begini-begini, itu yang namanya Bu Siwi pasti nonton every detail. Kalau bisa dia 24 jam nggak tidur, dia nonton semua programnya itu. Ya betul. Tapi ini kurang ajar nih memang orang-orang. Apa dia di bisikin dalam apa? sini. Dia ngomong beda dong sama TV yang di Kuningan katanya. Ditinggalin. Kurang ajar tuh Bang memang. Aku mau kutanya tapi kayak mana tuh kurang ajar Bang Gak mereka Kuningan Bang. nih masalah juga dia nih hati-hati loh. Kenapa? Yang di daerah apa? Epicentrum apa yang di daerah Mega Kuningan? Iya, ini ada banyak. Ada berapa tuh di Oh, Kuningan? jangan ngelempar-ngelempar gitu. Makanya kita ngomong Persija aja yang ya mulai bagus nih grafiknya. Kalau Baru jangan menang gitu lagi ya. satu. Menang. Bener Tapi lah. udah oke lah Bang PSM. maksudnya. 3-0 dia lawan Dua PSM. kali berturut-turut. Dua kali menang. berturut-turut. Iya, dua kali Clean sheet berturut-turut. dua-duanya. 1-0 ya sebelumnya. 1-0. 1-0 sama ini 3-0. Oh, Tira, iya. 3-0 lawan PSM. PSM gak Kalau bisa bagus apa-apa tuh kalau kemarin. lu bicara Arema sampai sekarang 12 kali tidak terkalahkan. Kemarin Persib juga Persebaya 10 kali. Persebaya. Ini baru 2 kali, Bos. Atau Borneo 5 kali berturut-turut. Nah, Borneo nih tiba-tiba 5 kali menang lagi ya? Enggak, hari kan besok baru main. Besok dia baru main Kemarin lagi. 4 kali menang ya? Dia Iya, 5 dia kali berturut-turut menang, 4 clean sheet. 4 clean sheet. Torres itu kan. Ya, Torres. Kenapa emang Persija Awalnya nggak- mau digusur. Persija tuh kan memang lagi jelek-jelek, tapi kalau 2 kali menang berturut-turut ya kelihatan bagus aja kayaknya. Ya, kalau gue sih lebih Mumpung kayak- gak ada Akmal. Iya, untung gak ada Akmal. Kalau gue sih lebih lihat kayak masalahnya justru ada di PSM ya, karena kan PSM kayak nggak kayak di seri Iya, pertama. lagi Iya, bimbang. iya, iya. PSM nggak kayak seri pertama yang memang lagi bagus-bagusnya sama Milo, tiba-tiba nggak somehow pas seri kedua, seri ketiga ngedrop gitu. Jadi Iya, gue lihat benar, memang benar. secara di atas kertas memang harusnya Persija bisa menang lawan PSM. Cuman kan kalau lawan Tira Persikabo yang ya kita lihat juga pemainnya terbatas, ugly win juga kan, cuman 1-0 gitu. Jadi kalau gue lihat memang nih secara motivasi, secara moral 2 kemenangan kan bagus juga emang Hoki ya. Iya, benar, Tapi benar. buat kedepannya belum jadi tolak ukur juga sih. Iya, masih dilihat bahwa nanti di Bali gimana. Kalau gue ngeliatnya seperti ini, PSM itu kan andalannya benar-benar kalau mereka lagi mainnya jelek banget Hilman Syah ya. Hilman Syah Syah, kali bener. bikin. Tapi kemarin Hilman Syah Hilman tuh bisa 5 sampai 6 save. 5 Ya, sampai nggak 6 jelek juga, Bang, 5 tapi sampai Hilman 6 save. Bahkan gue suka bilang sama gue kan kadang-kadang di akhir pertandingan tuh harus ada kompilasi siapa pemain terbaik Iya, kalau betul. dalam produksi. Kalau Hilman Syah lagi main terus nggak ada kompilasi dia gue ngomel. Itu kenapa Hilman Syah nggak dibikin kompilasinya? Kalau ada klip yang Ya, kalau khusus klip- satu klip- pemain. klip- gitu. Nah kemarin itu cuma 3 save dia lakukan. Dia kemasukan 3 gol. Ya itu tadi intinya adalah Backnya juga kali. backnya juga berantakan. Hilmansyah juga tidak Sama dalam. kayak waktu lu Arema lawan Bali ya? Iya. Saking gak adanya highlightnya lu ulang lagi peluangnya. Karena itu Saking nggak ada hanya peluang. ada satu shot on target. Jadi diulang lagi gue liatnya di looping nih. Kayak foto wedding. Hasil. Jadi satu peluang itu diulang lagi aja biar Ya, ada aja. tapi gue ngerti karena emang gak ada peluang. Kagak ada peluang sama Gua sekali. Itu kan partai big match kita kan semangat dong. Arema Bali. Iya kan? Lah, kita tahu Coach Teko memang sering ugly win, sering main bosenin ya, gue jujur Iya, iya. aja. Tapi begitu lawannya ini dia kadang kepancing. Nah ini kita kan prediksinya kan babak kedua pasti berubah nih. Enggak ya. Banyak peluang segala macam. Sama, Nggak Bos. ada ya. Pelan-pelan, tang. Dan satu shot on target babak pertama ya. Udah. Pelanggarannya yang banyak. Tapi ini sedikit di luar topik, aku mau bahas yang bakal degradasi nih, calon-calonnya bakal degradasi. Biasanya tim yang bakal naik biasanya menggantikan tim dari pulau yang bakal turun. Maksudnya Kata gimana siapa tuh? Biasanya seperti itu. Misalnya Misal nih, kita lihat nih musim ini ya. Jawa, musim Jawa, ini. Sumatera. Nanti Jawa turun 1, Jawa naik 1, Sumatera turun 1, Sumatera naik 1. Jadi maksudnya Persiraja akan turun digantikan oleh salah satu dari PSMS 1 Sriwijaya. Bisa aja. Nah, Kalimantan ada tuh peluang di Persiba. Bisa aja nanti Barito nih yang bakal degradasi. Jawanya 1 Persela kalau aku ya. Kau Kayak kan begitu nge-tweet, prediksi. Bang. Hah? Kau kan nge-tweet tuh. Aku nggak tahu siapa yang bakal lolos. Aku Iya kan? aku prediksi yang bakal lolos Dewa United, Persis sama antara ke diperebutkan 4 besar kan? yang lolos Liga 1. Oh, lolos Liga 1. Dewa United, Persis Solo, dan bakal diperebutkan Persiba, Sriwijaya sama PSMS. Ah, itu yang bakal naik Liga 1. Kenapa Persibaya kan susah payah tuh masuk Masuk ke mana? 8 besar. Masuk 8 besar. Persiba tuh. Ya itu kan menurut pandanganmu sulit sebenarnya. Kalau orang-orang yang di dalam tuh nggak sulit. Bahkan Om kita siaran kemarin aku bilang Persiba bakal lolos 8 besar. Bener sih. Ya, betul. Bener kan? Apa yang gue bilang Sulut kan? United nggak dihitung ya? Hah? Sulut United nggak dihitung. Hiburan aja itu Bogor udah. FC, Bogor FC. Hiburan aja itu. Bang Falan nggak mau nih bahas yang bakal naik Liga 1. yang naik. Yang naik. atau yang turun? Yang naik dulu.
Ke Liga 1. Persis Solo. Persis Solo. Rans susah ya. Ya, makanya. 8 besar dulu lah. Iya, 8 besar makanya. dulu lah. Persis Solo. Persis Solo antara SMS lagi bagus ya. PSMS nggak bagus, cuman ya punya peluang lah. Perhitungkan Gua lah, ya. diperhitungkan Gua lah. Persis Solo, Iya. sama. Persiba. Persiba. Iya. Dan Karena stadionnya bagus banget. satu lagi. Sayang banget kalau Bener, dia kalau nggak lolos. saya- dan- Iya. Tapi belum home and away, musim depan belum home and away. Belum ya? Iya, nggak Belum. Ya tapi Ya, ya, mudah-mudahan lah, menurut, mudah-mudahan. menurut gua lah dan juga Ah. gue lihat figur-figur yang ada di dalam. Oke, satu lagi. Bukan pemain-pemain tapi figur-figur yang ada di dalam. Makanya kata aku. Satu lagi. Mau nggak mau gua harus bilang antara tim Sumatera itu atau Dewa. Atau Dewa. Iya. Iya, Karena kalau iya, gua iya. nggak sebut tim Sumatera, gua kan orang Sumatera nanti. Iya, 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 Tapi iya. kayaknya iya. Dewa. Dewa kan? Iya. Persiba, Dewa. Jadi Jawa, Persis. Kalimantan, sama Dewa nih mana ini? Nah, Tangsel. Dewa nih Tangsel, Indonesia. Madi ya dia pakai. Iya, ya pokoknya Tapi ya, biasanya ya Tangsel. Sumatera mudah-mudahan ada lah. Sumatera mudah Tapi harapan hitungan gua gue ada, itu dah iya. tadi. Kalau kita Atau setelah itu Dewa nge-base di Persis Sumatera iya. itu. Persis iya. Persis ya. Iya. Stadionnya bagus tuh. Persiba stadion bagus. Sriwijaya. 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 Sriwijaya ya stadionnya oke lah ya. Oke. Itu, tapi dulu. Iya dulu, nggak tahu sekarang. Nggak Satu jelas. lagi. Nggak yakin gue sama Persiba nih jadinya di tapi. Oh, dia malah nggak Masa nggak yakin. yakin sama Persiba? Satu lagi siapa? Oh. Dewa juga nggak tahu. Kenapa nggak? Kenapa nggak yakin? PSIM ya? Iya, iya, Oh, gua kepengen iya, PSIM. ada PSI. Soalnya PSIM. lihat nih, Iya, gue. PSIM mainnya grafiknya bagus. PSIM, Kalau kan pemain bener. yang Seto ya? gitu, Seto. Seto, tapi ya kita Persis lihat Solo. mereka apa cuman ada di ngeramein di 8 besar atau bakal Akan seru lolos? kalau Dewa United masuk ke semifinal. Artinya kan perebutan 3-4 itu yang seru banget kan. Ya, Soalnya kan Iya, cuma 3. Tiga. Ya, soalnya cuma Dewa 3. sama PSIM kan, sebagan kan. Harusnya yang lolos tuh peringkat 1-2 di final, 1 doang yang lolos, 3-4-1 gitu ya. Iya, Bang. Jadi harusnya 1-2 nggak usah. Kalau 1-2 udah pasti lolos, pas finalnya nggak seru kan? Iya, benar. Iya, harusnya 1-2 yang kalah tuh diituin lagi. Ah. Jadi 1-2 3-4 yang lolos tuh yang 1 sama 3-4 tuh Sama satu 3-4. lolos. Nah, dijadiin grup juga Di ya. satu itu sama ini ketemu lagi baru. Ya kan kalau nggak udah lolos dua-duanya. Kalau Vino sering ngeliat yang agak sulit, siapa yang bakal lolos Liga 1? Yang Lu bilang Persis Solo enggak kan? Enggak, gue bilang Persis Solo Ah, naik. oh, Salah game mah. Dari awal paling sini sama Persis Solo. Iya. Enggak lah. Ke Solo terus lu. Iya. Paling sini. Makanya, siapa yang bakal lolos? Katanya Ayo. ngancurin pasar, ngancurin harga. Udah pengen banget lolos katanya. Ih. Tapi kan Siapa? mas, gue cuma lihat Persis Solo tuh dengan materi tim yang ada, penampilannya masih di bawah ekspektasi. Dan iya, kenapa betul. kan Eko ditarik keluar Iya. dan digantikan Nah, Jackson tapi juga. dia bakal lolos Tapi nggak masih untuk- ada modal lolos kuat Persis Solo kalau lihat dari materinya. Terus, Oke, jadi Persis lolos nih. gue unggulkan Persis Solo, Jogja sama mungkin antara kalau Jogja lolos, ya antara Sumatera itulah Sriwijaya atau PSMS. Sriwijaya itu PSMS. Dewa enggak? Dewa enggak ya? Belum deh. Oke, Belum. kita lihat di Udah, antara udah. kami berempat siapa yang bakal benar tebakannya. Apakah aku Bang Valen, Om Gita, apa Vino. Sampai ketemu di Dadakri selanjutnya. Tapi juga rame tuh kenapa Iya. coach